Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, kali ini aku akan membuat video tentang pembelajaran kewarganegaraan. Sebenarnya video ini untuk menyelesaikan tugasku di mata kuliah kewarganegaraan. Namun, video ini sangat bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita. So, stay tuned. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, di mana terdiri dari dua kata, itu demos artinya rakyat dan krator artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi demokrasi yaitu dengan kekuasaan rakyat. Dan kekuasaan ini terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor budaya. Jadi teman-teman, ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu yang pertama Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu Charles Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang ketiga yaitu Hans Kessler. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keempat yaitu C.F. Strong. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Jadi teman-teman, pengertian demokrasi secara umum yang kita ketahui adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan atau mengambil kebijakan, di mana keputusan ini akan berdampak sangat besar bagi kehidupan seluruh rakyat di suatu negara. Dan arti lainnya yaitu bahwasanya rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, maka rakyat bisa terlibat langsung atau terjun langsung dalam mengambil keputusan di dalam negara tersebut. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Tentunya dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk hingga 250 juta, sistem tersebut sudah tidak relevan lagi. Rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah. Oleh karena itu, sekarang terbentuknya seperti sekarang ini dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat, kondisi ini mungkin memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi memiliki beberapa prinsip. Prinsip dari demokrasi adalah yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang diterapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintahan dan bisa memenuhi hak rakyatnya. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, yaitu peradilan tidak memihak atau bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintah menganut peradilan yang bebas. Yang ketiga, yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi hanya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, bisa pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak.
Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berskala sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang lainnya. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur, adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu penegak hukum atau kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di setiap hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang tegas dan merata. Yang keenam adalah jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak dasar itu adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Yang ketujuh yaitu kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa membuka atau memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa itu demokrasi dan bagaimana sih prinsip-prinsip demokrasi? Namun, kita tidak sampai situ pembahasannya. Kita akan melanjutkan apa sih itu ciri-ciri demokrasi dan bagaimana negara tersebut bisa dikatakan demokrasi. Sekarang, saya akan menyebutkan apa saja sih ciri-ciri negara yang berdemokrasi? Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian di dalam suatu negara tersebut. Itulah ciri-ciri dari suatu negara yang berdemokrasi. Jikalau suatu negara memiliki 5 ciri tersebut, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Jadi teman-teman, itulah pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang demokrasi. Semoga apa yang ada pada materi di video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita. Dan itu akan menambah nilai nasionalisme pada diri kita agar selalu mencintai negara kita. Dan jangan lupa tetap belajar walaupun estek di rumah aja. Mari sama-sama kita mendoakan agar virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. And then, don't forget to comment, like, and subscribe agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video selanjutnya. So, thank you so much for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.